Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan kuat selalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadangkala di tengah-tengah kesibukan saya suka sekali membantu istri saya untuk menanam. Ketika menanam, saya memperhatikan kadangkala istri saya menggunakan sebuah sarung tangan. Saudara, sarung tangan ini biasa digunakan oleh istri saya untuk menggali tanah ataupun untuk mencabut rumput dan sebagainya. Saudara, bisakah saya berkata kepada sarung tangan ini, "Hei sarung tangan, cabutlah rumput itu." Wah, sarung tangannya tidak bergerak, saudara. Mungkin sarung tangan ini membutuhkan petunjuk bagaimana melakukannya. "Hei sarung tangan, kau pegang rumput itu, kau genggam dan kau cabut rumput itu." Tidak terjadi apa-apa juga, saudara. Mungkin sarung tangan ini membutuhkan motivasi, membutuhkan semangat. "Hei sarung tangan, kamu pasti bisa. Kamu dijahit dengan kuat. Lakukanlah pekerjaan mencabut rumput." Tidak terjadi juga, saudara. Mungkin sarung tangan ini membutuhkan teman, sebuah sarung tangan lain untuk bekerja bersama-sama. "Hei sarung tangan, kau sudah punya teman, cabutlah rumput itu." Saudara, tidak ada yang terjadi. Kenapa, saudara? Karena sarung tangan ini membutuhkan sebuah tangan untuk melakukan pekerjaannya. Dia membutuhkan sebuah tangan masuk ke dalamnya untuk melakukan pekerjaan yang harus dikerjakan. Mencabut rumput, menggali tanah, dan menanam tanaman. Saudara, bukankah kehidupan Kristen kita sama seperti sarung tangan ini? Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan 20, berkata demikian. "Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Saudara, untuk kita dapat hidup di tengah-tengah dunia ini, menyatakan terang kita, menyatakan iman kita sebagai orang Kristen di tengah dunia ini, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti sarung tangan membutuhkan tangan, maka kita pun membutuhkan Allah untuk bisa hidup menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Kita membutuhkan anugerah Tuhan agar kita bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan untuk bisa hidup jujur di tengah-tengah dunia yang bengkok ini. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk kita bisa merangkul orang yang telah membenci kita. Saudara, bukankah itu yang Allah inginkan bagi setiap kita, orang-orang yang telah diselamatkannya di atas kayu salib? Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita menjadi alat Tuhan? Sama seperti sarung tangan ini hanyalah sebuah alat. Maukah kita menjadikan hidup Kristen kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di dunia ini? Hingga akhirnya mereka boleh melihat kasih Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan yang agung dan mulia itu. Biarlah renungan firman Tuhan hari ini boleh terus mendorong kita mau dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menyatakan kasih Tuhan di dunia ini. Mari kita bergantung dan bersandar kepada tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.